Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita membahas tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Jadi adik-adik mahasiswa, tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, analisis sumber dan penggunaan dana ini sebetulnya bagian daripada mata kuliah manajemen keuangan, mata kuliah manajemen keuangan yang biasa dibahas baik di dalam seminar keuangan maupun di dalam analisa laporan keuangan. Nah, untuk itu pada hari ini saya ingin sampaikan bahwa tujuan analisis sumber dan penggunaan dana itu sebetulnya untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana dana itu dibelanjai. Jadi bagaimana digunakan dan bagaimana dibelanjai. Kemudian hasil analisisnya itu biasa disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Laporannya itu biasa dibuat di dalam laporan perubahan neraca. Neraca yang biasa diambil itu 2 tahun yang berurutan yang dibuat. Nanti kalau misalnya ini akan ditunjukkan di dalam analisis kuantitatifnya, adik-adik mahasiswa bisa melihat itu. Kita mengambil nanti 2 tahun dalam neraca itu sendiri, 2 tahun kejadian ya, dalam laporan keuangan yang diambil neracanya. Nah, biasanya elemennya yang diambil itu elemen yang membesar dana dan elemen yang memperbesar dana akan menjadi sumber dana di dalam neraca sendiri. Kemudian elemen yang memperkecil dana itu akan menjadi penggunaan dana. Nah, itu yang di dalam yang biasanya neraca 2 tahun yang diambil secara berturut-turut yang dibuat dalam perubahan neraca. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan pada kali ini untuk mengetahui yang ingin saya sampaikan pada kali ini yaitu dana dalam arti kas, ya, dana dalam arti kas. Bagaimana sumber dan penggunaan dana ini? Yang pertama itu dana dalam arti kas. Nah, dana dalam arti kas ini sebetulnya untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode. Ya, perubahan kas selama satu periode. Nah, kalau adik-adik mahasiswa nanti memperhatikan dalam laporan neraca ya, dari laporan neraca dan rugi laba ya. Nah, elemen yang memperbesar kas itu, nah kita ingin tahu bahwa elemen-elemen apa saja yang memperbesar kas dan yang memperkecil kas. Karena kita tadi ini mau membahas, mau menganalisis sumber dan penggunaan dana. Ya, sumber dan penggunaan dana. Nah, elemen-elemen yang memperbesar kas itu antara lain ya. Elemen yang memperbesar kas itu ada antara lain. Yang pertama itu berkurangnya aktiva lancar. Nah, bagaimana itu berkurangnya aktiva lancar? Kalau adik-adik memperhatikan di dalam laporan neraca, ya, dalam laporan keuangan pada neraca itu, di situ kan aktiva lancar itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu kas, yang kedua itu surat-surat berharga atau efek, yang ketiga itu piutang, dan yang keempat itu persediaan. Biasanya inilah komponen-komponen aktiva lancar di dalam neraca. Nah, berkurangnya aktiva lancar dalam hal ini adalah aktiva lancar selain kas. Jadi apakah ini seperti misalnya piutang yang terbayar, dengan sendirinya kas akan bertambah. Piutang yang dibayar oleh mitra sebagai peminjam dengan sendirinya akan menambah nilai kas, menambah jumlah kas. Yang kedua, efek dan persediaan juga berkurang. Artinya surat-surat berharganya juga berkurang, dengan sendirinya akan menambah nilai kas. Surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan itu laku terjual misalnya dalam bentuk saham, nah uangnya itu akan masuk menjadi kas. Nah, kemudian persediaan juga demikian. Kalau misalnya dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif,
dia menjual kendaraan roda 2 misalnya atau roda 4, dengan sendirinya kalau persediaannya laku, nah uangnya itu akan menambah kas. Nah, ini yang akan kita bahas tadi, itu yang saya katakan ini adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Nah, sumber-sumber pendanaan inilah yang nanti digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya. Nah, yaitu tadi. Jadi elemen yang memperbesar kas tadi itu dengan sendirinya adalah di dalam aktiva lancar itu sendiri, yaitu berkurangnya piutang, kemudian berkurangnya surat-surat berharga yang laku terjual, kemudian berkurangnya persediaan yang ada di gudang yang laku juga terjual. Nah, misalnya tadi dalam bentuk kendaraan, nah yang berkurang tadi ini akan menambah jumlah kas. Dengan sendirinya uang dalam bentuk kas itu semakin besar. Nah, kemudian elemen apa lagi yang memperbesar kas? Yang berikutnya itu berkurangnya aktiva tetap. Nah, kembali di dalam neraca kita lihat ada aktiva tetap itu. Nah, kalau kalian lihat itu di dalam neraca selain aktiva lancar ada aktiva tetap. Nah, misalnya tadi kendaraan yang terjual misalnya, bukan kendaraan yang merupakan kendaraan yang merupakan persediaan, misalnya kalau dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan industri kendaraan ya, atau perusahaan industri kendaraan ya yang melakukan penjualan mobil atau motor misalnya kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Nah, dalam hal ini bukan itu, tapi kendaraan operasional yang mungkin yang dimiliki oleh perusahaan ini laku terjual ya. Laku terjual dengan sendirinya itu akan menambah yang merupakan aktiva tetap, dengan sendirinya akan menambah jumlah kas pada aktiva lancar. Nah, tadi kan kita katakan bahwa dari laporan neraca untuk memperbesar kas itu tadi. Nah, yang lainnya misalnya mesin-mesin yang terjual misalnya, dan itu akan menambah kas. Ya, itu akan menambah kas. Dan artinya aset-aset tetap yang terjual dengan sendirinya akan menambah jumlah kas. Nah, ini adalah komponen yang memperbesar kas. Nah, berikutnya, elemen lainnya yang memperbesar kas yaitu adalah bertambahnya utang. Itu kan memang bertambah utang semakin besar. Kalau kalian lihat di posisi neraca pada posisi pasifa, itu di situ ada utang. Apakah utang lancar ataupun utang jangka panjang. Nah, di dalamnya itu kalau ditambah utang selain modal sendiri tadi, kalau modal kan komponen aktiva itu kan ada 3. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang, dan ada modal sendiri. Nah, kalau komponen utang ini bertambah, dengan sendirinya uang yang merupakan utang tadi itu akan menambah jumlah kas. Itu menambah jumlah kas. Nah, memang sih utang ini merupakan sumber dana bagi perusahaan, tetapi utangnya bertambah. Tapi dengan sendirinya kas juga akan bertambah. Utang bertambah, kas bertambah. Nah, nanti tergantung perusahaannya bagaimana melunasinya. Nah, tinggal melihat kekuatannya untuk bisa membayar utangnya dengan menggunakan analisis rasio likuiditas. Ya. Nah, kemudian itu tadi bertambahnya utang, kemudian bertambahnya modal. Jadi masih di komponen neraca itu sendiri pada posisi pasifa, ya, modal bertambah. Dalam hal ini modal itu yang dihasilkan dari keuntungan dari aktivitas usaha yang dilakukan. Kalau kalian lihat di laporan rugi laba atau income statement, nah di situ terakhir itu kita lihat ada laporan hasilnya, keuntungan yang dia dapatkan itu keuntungan bersih ya, earning after tax-nya itu ya, atau laba bersihnya. Nah, biasanya di dalam laba bersih ini pada akhir tahun anggaran, pada akhir tahun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu ada keuntungan yang dihasilkan dalam bentuk yang nantinya akan dibagi dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Nah, dividen inilah yang dibagikan kepada para pemegang atau para pemodal atau pemegang saham kalau misalnya perusahaan ini yang sudah melakukan aktivitas jual beli saham di bursa.
di bursa efek. Ya. Nah, dengan sendirinya itu bertambahnya modal dalam hal ini adalah dividen dan laba ditahan. Dengan sendirinya keuntungan tadi itu menambah jumlah modal. Modal terutama modal sendiri. Ya, modal sendiri itu ditambah modal sendiri yang dihasilkan dari laba ditahan. Ya, laba ditahan. Nah, itu akan memperbesar kas. Dengan sendirinya memperbesar kas. Kenapa? Karena uang yang tadi yang merupakan modal itu akan dimasukkan di kas. Walaupun memang sumbernya tetap dari modal sendiri tadi, tapi akan menambah jumlah kas pada posisi neraca di posisi aktiva lancar. Nah, ada enggak lagi yang bisa menambah elemen kas? Ya, tadi itu bertambahnya modal, bisa dari laba ditahan, ya, menjadi modal sendiri. Kemudian bertambah adanya laba operasi, ya itu tadi yang saya katakan, adanya laba operasi. Laba operasi tadi itu akan menambah jumlah kas, ya, dengan sendirinya akan menambah jumlah kas. Walaupun mungkin kalaupun belum dibagi dalam bentuk dividen, ya, setidaknya dalam periode kegiatan usaha itu akan menambah jumlah kas. Nah, itu barangkali yang bisa memperbesar kas, ya, dari laporan yang diambil dari yang kita analisis dalam sumber dan penggunaan dana itu sendiri. Nah, kemudian ada enggak elemen yang bisa memperkecil kas? Ada. Elemen yang memperkecil kas itu yaitu tadi justru sebaliknya, bertambahnya aktiva lancar. Nah, tadi berkurangnya aktiva lancar, bertambahnya aktiva lancar seperti tadi itu. Misalnya menambah jumlah piutang. Dengan sendirinya uang yang seharusnya menjadi cash itu diberikan kepada orang yang berutang. Jadi dengan sendirinya kas berkurang. Jadi menambah jumlah utang, menambah jumlah piutang, dengan sendirinya orang memang berutang, tapi kas kita berkurang. Nah, kemudian bertambahnya persediaan misalnya. Persediaan barang kita itu semakin banyak yang bertambah, dengan sendirinya persediaan ini didanai dari sumber dana uang kas yang tersedia. Nah, uang kas yang tersedia itu yang menjadi sumber pendanaan menambahnya persediaan. Dengan sendirinya kas semakin berkurang, ya, memperkecil kas dengan sendirinya. Nah, kemudian yang berikutnya bertambahnya aktiva tetap. Bertambahnya aktiva tetap itu artinya ada pembelian yang dilakukan dari uang kas. Apakah pembelian kendaraan, atau mungkin penambahan gedung, atau mungkin pembelian peralatan. Nah, uang yang digunakan itu tentu diambil dari uang kas. Walaupun sumber uang kas tadi sebetulnya tadi dari pasifa, dari utang dengan modal sendiri. Nah, tapi itu sumbernya kemudian setelah itu diletakkan pada posisi aktiva lancar dalam bentuk kas. Nah, uang kas ini dengan pembelian aktiva tetap ini berarti itu akan mengurangi jumlah uang kas yang tersedia. Nah, kemudian berkurangnya utang. Nah, berkurangnya utang ini juga akan mengurangi uang kas. Ya. Utang yang banyak tadi dibayar oleh perusahaan, dengan sendirinya utangnya memang berkurang, tapi kasnya juga berkurang. Ya. Utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Nah, ini juga salah satu komponen yang memperkecil kas. Ya. Selanjutnya, berkurangnya modal. Sama yang tadi itu, berkurangnya modal. Jadi dia sebaliknya ya, berkurangnya modal, kemudian dengan sendirinya itu tadi, berkurangnya modal itu berarti mengurangi jumlah kas. Ya, mengurangi jumlah kas. Kalau tadi dikatakan bertambahnya modal dalam bentuk misalnya dividen tadi itu keuntungannya, dividen dan laba ditahan. Ya. Nah, ini justru berkurangnya modal dengan sendirinya kas akan berkurang. Ya. Nah, ya,
berkurangnya modal. Mungkin sudah dibagi dalam bentuk dividen tadi. Jadi keuntungannya tadi itu yang seharusnya masuk menjadi keuntungan disimpan di dalam kas, tapi pada akhir periode akuntansi ya, periode perhitungan laporan keuangan, nah keuntungan itu dibagi dalam bentuk dividen. Nah, dividennya inilah yang diberikan kepada pemegang saham atau pemilik modal lainnya, dengan sendirinya akan mengurangi jumlah kas. Kemudian adanya tadi kalau dikatakan yang memperbesar kas adanya laba operasi. Nah, kemudian ini bisa yang kedua itu adanya rugi operasi. Ada kerugian yang dialami. Nah, kerugian ini akan mengurangi, akan memperkecil kas. Karena kenapa? Karena harus menutupi kerugian kalau terjadi kerugian pada perusahaan itu sendiri. Kemudian yang tadi itu berkurangnya modal dalam bentuk tadi itu ya, pembayaran dividen. Nah, itu sudah dibahas. Nah, inilah sebetulnya analisis sumber dan penggunaan dana yang dikenal dalam arti kas. Dana dalam arti kas. Jadi sumber dan penggunaan dana dalam arti kas. Ada enggak yang lainnya? Ada lagi yang dikenal dengan dana dalam arti modal kerja. Dana dalam arti modal kerja. Nah, dalam dana dalam arti modal kerja ini juga kita kenal ya, bahwa tadi itu sudah dikatakan bahwa laporan sumber dan penggunaan dana itu nanti kalau dibikin dalam laporan sebetulnya hitung-hitungannya banyak ya. Lumayan sebetulnya kalau kita mau menghitung dalam bentuk neraca ini ada catatannya kalau mau dilihat. Nah, ini ada beberapa catatan di dalam buku manajemen keuangan. Nah, tapi saya tidak bisa membahas di sini karena kenapa? Kita harus menghitung, kita harus melihat neraca dan laporan rugi labanya pada 2 tahun secara berturut-turut yang dibuat. Kita mau melihat perubahannya, seperti apa perubahannya. Tapi intinya teorinya seperti itu tadi. Nah, dengan membayangkan teori ini sebetulnya kita bisa menghitung nantinya dalam bentuk praktek. Nah, oke, selanjutnya saya ingin jelaskan kembali dana dalam arti modal kerja. Jadi tadi kan judul materi kita itu analisis sumber dan penggunaan dana yang terdiri kita mau mengetahui dana dalam arti kas, kemudian dana dalam arti modal kerja. Nah, laporan sumber penggunaan dana ini kalau dalam dana dalam arti kas sebetulnya itu dikatakan setiap ada tambahan dana atau mengurangi dana akan menambah dan mengurangi kas. Jadi kalau tambahan dana berarti menambah dana, kemudian kalau mengurangi dana berarti mengurangi kas. Nah, kemudian dalam artian modal kerja, nah itu lain lagi. Jadi setiap ada tambahan dana atau pengurangan dana akan menambah atau mengurangi modal kerja. Itu juga seperti itu. Nah, modal kerja yang dimaksud di sini kita mengenal modal kerja. Memang ada beberapa modal kerja. Ada 3 sebetulnya konsep modal kerja itu. Yang pertama tadi modal kerja kuantitatif, kemudian ada modal kerja kualitatif, kemudian ada modal kerja fungsional. Nah, tapi yang dibahas di sini kita membahas modal kerja kualitatif, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, modal kerja inilah yang akan kita bahas di sini, ya, sehingga kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh modal kerja itu mempengaruhi, mempengaruhi modal kerja itu. Apa saja yang mempengaruhi modal kerja itu, ya? Apa saja yang bisa memperbesar ataupun memperkecil modal kerja itu. Nah, yang pertama, bagaimana memperbesar modal kerja. Tapi modal kerja yang dimaksud tadi itu ya, kita kembali lagi dulu. Modal kerja yang dimaksud tadi adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, apa saja yang bisa memperbesar modal kerja ini? Yang pertama itu berkurangnya aktiva tetap. Nah, bagaimana caranya aktiva tetap itu bisa berkurang? Berkurangnya aktiva tetap itu. Nah, kalau aktiva tetap itu berkurang, itu artinya, ya, berkurangnya aktiva tetap itu artinya komponen aktiva tetap dalam hal ini adalah seperti tanah, peralatan, gedung-gedung, ya. Nah, kalau itu berkurang,
berkurangnya modal kerja, berkurangnya aktiva tetap itu dengan sendirinya, ya, berkurangnya aktiva tetap itu dengan sendirinya itu akan memperbesar modal kerja. Kenapa? Karena aktiva tetap itu ya dijual, ya, berkurangnya dalam hal ini dijual, ya, menjual tanah, menjual gedung-gedung, menjual peralatan misalnya, menjual kendaraan. Nah, dengan sendirinya akan memperbesar modal kerja. Nah, hasil penjualannya tadi memperbesar modal kerja. Nah, modal kerja itu tadi yang dimaksud adalah jumlah aktiva lancar tadi itu dikurangi dengan hutang lancar. Artinya aktiva lancarnya bertambah. Aktiva lancarnya bertambah dengan sendirinya itu akan memperbesar modal kerja. Karena aktiva lancar yang bertambah berarti menambah modal kerja. Walaupun nanti akan dikurangi dengan hutang lancar yang merupakan modal kerja. Tapi kalau bertambah ada penjualan aset-aset tetap dengan sendirinya akan menambah modal kerja. Nah, yang merupakan komponen di dalam aktiva lancar. Kemudian bertambahnya hutang jangka panjang. Nah, itu juga. Nah, di dalam komponen pasiva ada hutang jangka panjang di situ. Nah, kalau kita perusahaan menambah utangnya dalam bentuk hutang jangka panjang, utangnya memang bertambah, tapi modal kerjanya juga bertambah. Dalam hal ini adalah pada komponen aktiva lancar itu sendiri, ya, komponen aktiva lancar itu sendiri akan bertambah jumlahnya. Nilainya semakin besar karena hasil penjualan, hasil bertambahnya utang jangka panjang ini, ya, yang dipinjam dari luar, ya, yang merupakan modal asing, itu menambah pundi-pundi pada posisi aktiva lancar. Nah, pada akhirnya nanti aktiva lancar ini, walaupun nanti dikurangi dengan hutang lancar, tidak ada masalah, karena semakin besar jumlah uang yang masuk di dalam aktiva lancar. Nah, kemudian bertambahnya modal. Nah, itu tadi, bertambahnya modal. Artinya ada modal yang bertambahnya modal tadi itu dengan sendirinya bertambahnya modal itu artinya menambah jumlah aktiva lancar. Ya, bertambahnya modal. Modal itu dari mana? Ya, tergantung. Modal itu dari keuntungan operasi misalnya. Ya, keuntungan operasi dalam bentuk dividen nantinya atau dalam bentuk laba ditahan. Nah, itu rupanya menambah jumlah modal. Kemudian modal nanti yang menjadi modal itu ya tentulah laba ditahan. Karena pada akhirnya dividen itu harus dibagikan. Kan begitu. Kemudian laba operasi. Nah, laba operasi yang nantinya ini bertambahnya, ya, adanya laba operasi itu akan memperbesar modal kerja. Kenapa? Karena di dalam laba operasi nanti ini ada komponen yang nanti menjadi modal sendiri itu dalam bentuk laba ditahan, kemudian ada komponen dividen yang akan dibagi. Tapi dia secara keseluruhan itu adalah dalam bentuk laba operasi. Ya, laba, ada keuntungan laba dalam aktivitas usaha. Kemudian selanjutnya bagaimana memperkecil modal kerja, yang bisa memperkecil modal kerja. Nah, itu tadi justru sebaliknya, yang bisa memperkecil modal kerja itu bertambahnya aktiva tetap. Kalau yang tadi itu yang memperbesar modal kerja itu berkurangnya aktiva tetap karena ada penjualan, kemudian di sebelahnya ini yang memperkecil modal kerja itu bertambahnya aktiva tetap. Dalam hal ini ada pembelian. Jadi ada pengeluaran dana dari sumber dana pada aktiva lancar, kemudian digunakan untuk menambah jumlah aktiva tetap. Apakah membeli mobil, menambah gedung, ya kan? Atau membeli peralatan. Nah, itu yang jelas aktiva tetap itu akan bertambah dengan sendirinya modal kerja pada komponen aktiva tetap, aktiva lancar tadi itu akan berkurang. Nah, jadi modal kerjanya semakin kecil. Kenapa? Karena jumlahnya tadi mungkin 10. Dengan adanya pembelian aktiva tetap, modalnya tinggal 9. Nah, kalau dikurangi dengan jumlah utang misalnya ada 5, yang seharusnya nilainya tetap 5, 5 kurang 5, 10 kurang 5 ada 5. Ya? Nah, itu menjadi modal kerja 5, tapi karena ada penjualan aktiva tetap yang tadinya 10,
kemudian membeli aktiva tetap dengan digunakan 1 sehingga aktiva tetap menjadi 9, aktiva lancar tinggal 9, digunakan tadi 1 untuk membeli aktiva tetap, berarti komponen aktiva lancar yang 9 itu dikurangi dengan hutang lancar yang jumlahnya 5, ya berarti tinggal 4 aktiva lancarnya. Berarti mengurangi modal kerja. Nah, itu maksudnya ya. Jadi adik-adik mahasiswa harus perhatikan ya. Kalau modal kerja itu, kalau bertambahnya aktiva tetapnya memang bertambah mobilnya, bertambah gedungnya, atau bertambah peralatannya, tetapi itu akan mengurangi jumlah uang yang ada pada aktiva lancar. Nah, jadi akan memperkecil modal kerja. Nah, karena selisih yang diharapkan tadi itu dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar semakin mengecil, semakin kecil karena digunakan untuk membeli aktiva tetap. Kemudian selanjutnya lagi yaitu berkurangnya hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang memang semakin berkurang. Kalau yang tadinya di sebelah itu yang untuk memperbesar modal kerja, yaitu dengan menambah hutang jangka panjang. Nah, kalau yang memperkecil modal kerja justru berkurangnya hutang jangka panjang. Dalam hal ini perusahaan membayar hutang jangka panjangnya yang diambil sumbernya itu dari aktiva lancar. Dengan sendirinya aktiva lancarnya berkurang. Tentu kalau ingin mengurangi hutang lancar, aktiva lancar yang sudah berkurang, nah, itu akan mengganggu, itu akan mengurangi modal kerja. Itu akan mengurangi modal kerja. Nah, kemudian adanya rugi operasi. Nah, itu rugi operasi ya. Yang berikutnya adalah berkurangnya modal. Nah, berkurangnya modal tadi itu artinya itu memperkecil modal kerja. Kenapa? Modal yang tadi itu mungkin sudah dibagi dalam bentuk dividen, ya, yang dividennya mungkin semakin besar, dengan sendirinya itu mengurangi modal, ya, itu mengurangi modal, ya, atau modal yang seharusnya tadi terdiri atas dividen dan laba tahan tadi itu karena dibagi kepada pemegang saham, ya, atau yang berkompeten dalam hal ini yang terlibat sebagai pemilik modal, dengan sendirinya akan memperkecil modal kerja karena uang yang ada di aktiva lancar itu digunakan untuk menambah, ya, memberikan kepada kepada pemegang saham sebagai haknya, ya, tentu hak mereka untuk mendapatkan dividen tadi itu, dengan sendirinya akan mengurangi modal kerja. Ya, saya kira itu ya untuk hal ini, ya. Pada pertemuan kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian mungkin kalau kita ketemu lagi di waktu yang lain berikutnya, kita akan membahas secara dalam perhitungan laporan keuangannya, ya, yang akan kita muat di dalam neraca, ya. Dalam hal ini neraca dalam laporan rugi laba, ya, yaitu income statement dengan financial statement atau laporan neraca dan laporan rugi laba untuk 2 tahun secara berturut-turut. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana modelnya secara praktik, ya, kita harus menulis, kita harus melihat laporan keuangan 2 tahun terakhir. Apakah 2 tahun terakhir atau 2 tahun secara berturut-turut. Itu barangkali adik-adik mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang, kalian silahkan bertanya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.